Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk mata kuliah intervensi dalam psikologi Islam. Jadi mulai dari pertemuan kelima inilah kita akan masuk ke pembahasan mengenai berbagai teknik intervensi dalam perspektif psikologi Islam. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita membahas konsep manusia, kemudian jiwa itu apa, kepribadian dalam perspektif psikologi Islam, kemudian kita belajar tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menanganinya, entah itu dalam pencegahan maupun dalam penyembuhan. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai berbagai strategi ya dalam mengintervensi permasalahan psikologis yang dijelaskan dalam karya-karya ulama klasik. Siapa sih yang dimaksud ulama klasik di sini? Mereka adalah para ulama yang hidupnya itu sudah jauh di masa lampau. Sebagaimana pernah saya jelaskan ya di pertemuan pertama bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, sudah banyak para ulama di masa dahulu itu mengkaji dan mempelajari ilmu jiwa jauh sebelum ada disiplin ilmu psikologi. Bahkan istilah psikologi itu belum ada pada saat itu. Tapi sudah banyak para ulama yang mempelajari, mengembangkan dan menulis ya karya-karya yang terkait dengan ilmu jiwa. Begitu. Mungkin tepatnya ulama klasik ini hidupnya di abad pertengahan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh seorang ulama klasik yang pernah menerapkan intervensi psikologi. Nama beliau adalah Ibnu Sina, atau sering juga dikenal sebagai Avicenna. Saya yakin Anda pernah ya mendengar nama ini, karena beliau sangat terkenal. Jadi Ibnu Sina ini umumnya dikenal sebagai seorang dokter. Tapi sebenarnya beliau bukan hanya seorang dokter ya, beliau juga seorang filsuf dan ahli ilmu jiwa karena karya-karyanya juga ada yang membahas tentang ilmu jiwa gitu ya. Jadi bisa dibilang Ibnu Sina ini juga seorang psikolog. Nah, beliau hidup di tahun 980 sampai 1037 Masehi. Jadi bisa diperkirakan ya ini sekitar 1000 tahun yang lalu gitu. Jadi bisa dibilang memang para ulama klasik ini masa hidupnya ya sekitar 1000 tahun yang lalu begitu ya. Ibnu Sina pernah menangani beberapa kasus pasien dengan gangguan psikis gitu ya. Jadi gangguan kejiwaan. Nah, salah satunya ini. Jadi dikisahkan Ibnu Sina ini pernah diminta menangani seorang pemuda yang mengalami penyakit yang tidak biasa. Jadi orang-orang terdekat pemuda ini sudah bingung gitu ya. Sebenarnya pemuda ini sakitnya apa gitu. Wajahnya pucat dan selalu tampak sedih. Selama beberapa bulan tidak menikmati makanan dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Nah, seperti apa metode yang dilakukan oleh Ibnu Sina dalam mengidentifikasi penyakit si pemuda ini? Jadi waktu itu Ibnu Sina meminta seseorang yang ada di dekat pemuda itu untuk menyebutkan nama-nama kota. Jadi ada beberapa nama kota yang ada di sekitar situ yang mungkin pernah didatangi oleh sang pemuda ya, sambil Ibnu Sina memeriksa denyut jantungnya si pemuda. Jadi ketika ada salah satu kota yang disebutkan, itu ternyata detak jantung si pemuda ini meningkat gitu. Ibnu Sina menandai kota itu gitu ya. Kemudian dia meminta si orang tadi untuk menyebutkan nama-nama keluarga yang ada di kota itu gitu, yang tinggal di kota itu. Sampai akhirnya ketemu nih nama seorang gadis disebutkan. Nah, dari situ terlihat bahwa ekspresi wajah si pemuda itu jadi makin kelihatan sedih gitu ya, bahkan menangis gitu. Nah, dari metode ini ya Ibnu Sina menemukan bahwa sebenarnya penyakit yang dialami oleh sang pemuda itu adalah jatuh cinta ya, cinta asmara gitu. Ternyata si pemuda ini sedang
jatuh cinta pada gadis tersebut, gitu. Nah, ini unik sekali, gitu kan. Nah, bagaimana menyembuhkan si pemuda tadi ya? Jalan keluarnya adalah dengan menikahkan si pemuda ini dengan gadis yang dicintainya itu. Kisah mengenai Ibnu Sina tadi hanyalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa ulama-ulama kita terdahulu itu telah menjelaskan, membahas, bahkan ada yang sudah mempraktikkan bagaimana menangani gangguan kejiwaan. Karya-karya ulama klasik sangat kaya dalam menjelaskan berbagai teknik yang bisa digunakan untuk menyembuhkan atau mencegah gangguan-gangguan tersebut. Dan di video ini saya mengurai secara detail 2 di antaranya, yaitu yang pertama adalah terapi kognitif dari Abu Zaid Al-Baghi, yang itu tujuannya untuk menangani gangguan kejiwaan, khususnya gangguan yang sifatnya emosional ya. Kemudian yang kedua adalah terapi yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyembuhkan akhlak yang tercela. Dua pekan yang lalu, saya membahas mengenai klasifikasi gangguan kejiwaan. Salah satunya adalah dari Abu Zaid Al-Balkhi. Jadi, Abu Zaid Al-Balkhi ini kan sudah membagi gangguan kejiwaan tuh menjadi 4 macam, ya kan? Ada kemarahan, teror ini ketakutan yang berlebihan, kemudian depresi adalah kesedihan yang mendalam, dan yang keempat adalah obsesi ya, gangguan obsesif. Nah, di dalam karyanya, Al-Balkhi ini menjelaskan ada 2 bagian penanganan ya, yaitu pencegahan, yang di sini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan jiwa ketika masih belum mengalami gangguan tersebut, dan yang kedua adalah penyembuhan, ketika seseorang sudah mulai mengalami gangguan-gangguan ini, gitu. Nah, kedua penanganan ini ya, melibatkan manuver-manuver mental. Jadi maksudnya adalah Al-Balkhi menjelaskan bahwa untuk menangani gangguan kejiwaan ini adalah dengan cara mengubah cara berpikir kita, ya, mengubah cara berpikir seseorang untuk mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan kejiwaan. Itulah sebabnya intervensi psikologi yang dijelaskan oleh Al-Balkhi ini disebut sebagai terapi kognitif. Kalau di psikologi modern ya, mungkin Anda pernah dengar ya, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu sebenarnya jauh sebelum CBT itu muncul atau dirumuskan, Al-Balkhi sudah menjelaskan itu sejak abad ke-9 Masehi dalam karyanya, bahwa cara berpikir kita itu akan berpengaruh pada emosi kita dan kesehatan jiwa kita. Jadi, terapi yang dijelaskan di dalam karyanya Al-Balkhi itu bisa disebut sebagai terapi kognitif. Apa saja yang akan kita bahas mengenai intervensi psikologi dari Al-Balkhi? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, bagaimana menjaga kesehatan jiwa. Yang kedua, bagaimana memulihkan kesehatan jiwa ketika ia mulai terganggu. Dan yang ketiga, bagaimana menangani masing-masing gangguan kejiwaan yang telah diklasifikasikan oleh Al-Balkhi. Yaitu, pertama, menetralkan kemarahan, kemudian menenangkan rasa takut, mengatasi kesedihan, dan menangkis gangguan obsesif. Oke, yang pertama kita akan bahas bagaimana menjaga kesehatan jiwa. Ini dilakukan ketika kita dalam keadaan masih belum terserang gangguan-gangguan kejiwaan itu tadi ya, yang 4 itu. Nah, Al-Balkhi menjelaskan menjaga kesehatan jiwa ini bisa dilakukan melalui 2 cara atau 2 strategi, yaitu pertama strategi eksternal. Strategi eksternal ini dilakukan dengan melindungi jiwa kita dari elemen-elemen dari luar, gitu ya. Misalnya dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang itu bisa menimbulkan kekhawatiran atau membangkitkan emosi-emosi negatif. Jadi misalnya sekarang ya, di situasi pandemi gitu kan, kita jangan terlalu sering membaca atau mendengar berita-berita yang
negatif ya, misalnya berita-berita tentang kasus COVID-19 yang mungkin semakin meningkat atau jumlah kematian gitu, itu boleh sesekali kita menyimak berita-berita seperti itu, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Itu untuk melindungi jiwa kita gitu ya, supaya tidak terganggu secara psikologis begitu. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi internal. Nah, ini strategi internal ini pendekatan kognitif ya. Jadi kita berusaha melindungi jiwa kita dari pikiran-pikiran negatif yang itu dapat membangkitkan kekhawatiran dan kecemasan. Nah, strategi internal ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada dua metode di sini. Strategi internal menjaga kesehatan jiwa yang pertama yaitu menginternalisasi keyakinan yang benar mengenai sifat alamiah dunia. Maksudnya gimana? Jadi, ya, ketika kita dalam kondisi tenang nih, dalam kondisi rileks, tidak terganggu secara psikologis ya, tidak ada gangguan-gangguan emosional gitu. Nah, kita perlu meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan kita tanpa menjadikan kita mengalami gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Maksudnya gimana? Jadi di dunia ini ya, kalau kita ingin meraih suatu keinginan, gitu ya, nah itu sangat mungkin bagi kita mengalami gangguan psikologis. Itu sifat alaminya dunia gitu. Misalnya ketika Anda sebagai mahasiswa Anda ingin meraih prestasi yang baik di perkuliahan, gitu ya, maka Anda akan berusaha untuk meraih keinginan Anda itu. Misalnya dengan belajar keras, gitu ya. Nah, ketika Anda berusaha meraih itu, meraih prestasi yang tinggi itu, mungkin saja Anda akan terserang gangguan-gangguan secara psikologis. Misalnya stres, ya kan? Kecemasan menjelang ujian misalnya. Terus kalau ujiannya nilainya kurang bagus, Anda mengalami kekecewaan, sedih, begitu ya. Nah, itu memang sifat alaminya dunia. Kita harus bisa meyakinkan ke diri kita sendiri ya, bahwa memang dunia itu seperti ini ya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita akan beresiko mengalami gangguan-gangguan itu, dan itu memang sifat alamiah dunia, begitu. Beda dengan nanti ya, kalau misalnya di akhirat, di surga gitu, kita menginginkan sesuatu tanpa merasakan kesedihan gitu ya, terbebas dari kecemasan, itu nanti di surga. Tapi ketika di dunia, ini sesuatu yang sifatnya natural gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari betul sifat dunia yang seperti ini, maka kita akan lebih terbiasa gitu dalam keseharian kita. Jadi kita sudah sadar bahwa ini resikonya kalau kita menginginkan sesuatu di dunia, maka bisa saja kita akan mengalami gangguan-gangguan psikologis. Dan kita akan lebih siap atau lebih terbiasa dengan itu. Nah, strategi internal yang kedua untuk menjaga kesehatan jiwa adalah belajar menoleransi gangguan yang memantik kecemasan secara bertahap. Maksudnya seperti apa? Jadi kita ini perlu melatih diri kita agar tidak bereaksi berlebihan ketika menghadapi situasi yang mencemaskan. Jadi kalau kita ada di situasi yang berpotensi membuat kita cemas, ya, belajarlah untuk tidak bereaksi berlebihan. Dan proses belajar ini dimulai dari pengalaman yang tingkat kecemasannya itu kecil, gitu ya. Jadi misalnya Anda misalnya kehilangan uang ya dalam jumlah yang mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak, gitu kan. Anda latih diri Anda untuk tidak terlalu bereaksi berlebihan terhadap situasi itu, seperti itu ya. Nah itu mulai dari yang paling kecil nih, situasi mencemaskannya itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan itu, coba latih diri kita untuk mulai menoleransi situasi mencemaskan yang skalanya agak lebih besar. Sampai kita terbiasa dengan itu. Terus, seterusnya sampai kita bisa toleran atau terbiasa menghadapi situasi mencemaskan yang mungkin skalanya sudah besar, gitu ya.
Nah ini ya, kalau kita sudah terbiasa, kita akan mulai belajar melalui pengalaman yang lebih mengganggu. Nah ini ya, teknik ini sebenarnya mirip dengan teknik systematic desensitization. Kalau Anda belajar ini terapi-terapi behavioristik ya, ada nih kan terapi systematic desensitization. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Al-Balkhi dalam karyanya. Nah ini ya, jadi tiap individu ini memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita sudah paham bahwa kita itu memiliki daya tahan tertentu dalam menghadapi situasi yang mencemaskan, kita bisa memutuskan mana situasi mencemaskan yang bisa kita hadapi dan mana yang lebih baik kita hindari untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Nah, berikutnya setelah tadi kita membahas bagaimana menjaga kesehatan jiwa, sekarang kita akan membahas bagaimana memulihkan kesehatan jiwa ketika ia sedang mengalami gangguan. Di sini Al-Balkhi juga membaginya menjadi dua ya, ada strategi internal dan strategi eksternal. Strategi internal ini dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami gangguan psikologis itu dengan cara mengembangkan pikiran-pikiran yang berlawanan dari penyebab gangguan tersebut. Jadi misalnya nih, ada orang yang terlalu cemas dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Dia bisa melawan kecemasan itu dengan cara menanamkan dalam pikiran dia bahwa saya tidak bisa mengontrol penilaian orang lain terhadap saya, tapi saya bisa mengontrol penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Dan itu lebih penting bagi saya. Begitu ya. Nah, pikiran yang berlawanan ini tujuannya adalah untuk menetralisasi gangguan itu tadi, kecemasan itu. Nah, menurut Al-Balkhi, strategi internal yang merupakan pikiran-pikiran positif ini lebih baik ditanamkan ke dalam diri kita itu ketika jiwa kita dalam keadaan tenang atau rileks. Jadi ketika jiwa kita tidak sedang mengalami gangguan psikologis ya, kita bisa menanamkan pikiran-pikiran positif tersebut ke dalam memori kita. Nah, nanti ketika kita mengalami gangguan psikologis, kita bisa memunculkan kembali nih pikiran-pikiran positif itu. Al-Balkhi mengibaratkan ini seperti stok persediaan obat. Kita punya ya stok persediaan obat untuk jaga-jaga kalau misalnya kita sakit fisik tertentu ya, misalnya demam atau flu, kita punya nih stok obatnya gitu. Nah, pikiran-pikiran positif ini ibaratnya seperti itu. Stok persediaan obat atau stok persediaan pikiran positif di memori kita. Kalau sekarang nih istilahnya seperti positive self-talk ya, serupa dengan ini gitu. Kita berbicara pada diri kita sendiri tapi secara positif gitu. Dan ternyata ini memang sudah diajarkan oleh Al-Balkhi jauh ya kan di abad ke-9 dalam karyanya. Nah, pikiran-pikiran yang internal ini menjadi pertolongan pertama ketika kita mengalami gangguan psikologis. Jadi misalnya kita mengalami kecemasan atau kesedihan gitu ya. Nah, pertolongan pertamanya apa? Ya ini, pikiran positif yang sudah kita tanamkan dalam diri kita sebelum kita meminta pertolongan dari orang lain seperti itu. Kemudian, strategi eksternal untuk memulihkan kesehatan jiwa yang sedang terganggu bisa dilakukan dengan mendengarkan saran atau berdiskusi dengan orang lain. Kalau sekarang mungkin seperti konseling gitu ya, atau Anda curhat sama sahabat atau sama orang tua begitu ya, untuk menenangkan jiwa yang gelisah dan mengobati gangguannya. Nah, menurut Al-Balkhi, strategi eksternal ini pada orang-orang yang sedang mengalami gangguan itu lebih bermanfaat daripada strategi internal. Karena satu, biasanya orang itu lebih mudah menerima saran dari orang lain daripada dari dirinya sendiri. Misalnya ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita mencoba untuk meyakinkan diri kita untuk bersabar, itu mungkin akan lebih sulit dibandingkan ketika kita menerima nasihat dari orang-orang yang
kita percaya atau orang-orang yang kita anggap baik pada diri kita, ya kan? Misalnya orang tua atau guru ya, atau ustadz misalnya yang menyampaikan pada kita untuk bersabar, itu mungkin akan lebih mudah untuk kita terima daripada kita yang bicara seperti itu pada diri sendiri, begitu ya. Nah, yang kedua, biasanya mereka yang sedang mengalami gangguan psikologis itu kurang bisa berpikir secara jernih bagaimana mengatasi itu. Sehingga dia akan butuh orang lain untuk menunjuki cara untuk pulih. Itu ya. Oke, tadi kita sudah bahas ya bagaimana menjaga kesehatan jiwa dan memulihkan kesehatan jiwa ketika ia mulai terganggu. Ini masih umum ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu menangani masing-masing gangguan kejiwaan ya, mulai dari kemarahan, rasa takut, kesedihan, hingga gangguan obsesif. Oke, yang pertama, bagaimana menetralkan kemarahan? Al-Balkhi menjelaskan ada beberapa manuver mental atau pikiran-pikiran yang bisa kita hadirkan dalam diri kita untuk meredakan kemarahan. Yang pertama, saat kita masih dalam kondisi tenang atau rileks, yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kemarahan ini adalah gangguan yang bisa kita lawan, mulai dari awal kemunculannya. Ibaratnya seperti api ya, itu kalau masih kecil lebih mudah dipadamkan dibandingkan ketika dia sudah membesar. Gitu. Jadi ini bisa dibilang upaya pencegahan ya, supaya kita tidak terbawa oleh kemarahan yang tidak terkendali. Kemudian yang kedua, renungkan berbagai jenis penyakit fisik yang mungkin muncul akibat kemarahan. Jadi kalau kita akan marah nih, terus kemudian kita memikirkan ini ya, wah ini kemarahan yang tidak terkendali bisa mungkin memunculkan penyakit-penyakit fisik tertentu. Ini bisa membantu kita untuk menetralkan kemarahan itu. Kemudian yang ketiga, refleksikan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam yang akan diderita setelah kemarahan tidak terkendali. Nah, ini juga menyiksa ya, rasa bersalah, penyesalan akibat kemarahan yang meluap-luap ya. Nah, kalau kita merefleksikan itu dari awal, mungkin kita akan bisa lebih mengendalikan diri kita gitu agar tidak meluapkan begitu saja kemarahan kita. Yang keempat, mengingatkan diri sendiri tentang kemuliaan bersabar dan memaafkan. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita ingatkan pada diri kita sendiri bahwa di dalam Islam, bersabar dan memaafkan itu lebih mulia dibandingkan melampiaskan kemarahan. Kemudian yang kelima, menyadari bahwa teguran keras dan membalas dendam ini akan merusak relasi kita yang sebelumnya baik dengan orang yang melakukan kesalahan pada kita. Sebaliknya, kalau kita memilih bersikap lemah lembut, tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan yang kecil, kemudian mengutamakan pemaafan, ini akan menumbuhkan atau menguatkan kasih sayang di antara kita dan orang yang melakukan kesalahan pada kita. Kemudian yang keenam, fokuskan perasaan negatif pada kesalahannya, bukan pada pelakunya. Jelas ya, jadi kalau ada orang melakukan kesalahan pada kita, supaya kita terhindar dari kemarahan, fokuskan pada kesalahannya, bukan pada pelakunya. Kemudian yang ketujuh, bertanya pada diri sendiri, apakah di masa lalu pernah atau tidak kita melakukan kesalahan yang serupa. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, sebelum kita marah, kita pikir-pikir dahulu. Jangan-jangan di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan yang sama, atau mungkin lebih parah, begitu ya. Kemudian yang ke-8, mengingatkan pada diri sendiri tentang karakter dan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh pelaku kesalahan. Jadi bisa jadi dia melakukan kesalahan, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima dari dia. Begitu. Jadi ini adalah manuver-manuver mental atau pikiran-pikiran positif dan islami yang bisa kita tanamkan pada diri kita untuk mencegah atau menetralkan kemarahan. Mungkin ini tidak mudah ya, tapi ini bisa dilatih
gitu kan? Jadi kita tidak akan terseret pada kemarahan yang tidak terkendali. Kemudian jenis gangguan yang kedua adalah teror, yaitu ketakutan yang berlebihan. Al-Balhid mengungkapkan ada beberapa manuver mental atau pikiran-pikiran yang bisa dikembangkan dalam diri kita untuk menenangkan rasa takut. Yang pertama adalah menyadari bahwa ketakutan kita itu seringkali merupakan ketakutan yang dibesar-besarkan. Karena banyak ya kasusnya nih, sebenarnya ketakutan yang timbul dalam diri kita itu berasal dari dugaan bahwa situasi yang akan terjadi ini lebih menakutkan dari yang sesungguhnya. Ada ungkapannya nih, most of the terror comes from the anticipation of the terror. Saya yakin ya Anda di sini mahasiswa mungkin pernah mengalami ini ya. Jadi sangat khawatir tentang sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, kemudian ketika itu terjadi ternyata tidak seperti yang kita takutkan. Ketakutan kita sendiri yang itu berlebihan karena dugaan kita. Nah, kita juga sering menemukan bahwa ternyata masalah yang kita takutkan itu sebenarnya nggak jauh beda dari masalah-masalah lain yang di masa lalu kita sudah pernah kita atasi secara efektif. Jadi ini ya, pikiran pertama untuk menenangkan rasa takut adalah kita perlu menyadarkan diri kita, bisa jadi ketakutan kita itu sebenarnya cuma dari dugaan kita, yang itu dibesar-besarkan. Kemudian yang berikutnya adalah meyakinkan kemampuan diri kita. Jadi kita perlu meyakinkan pada diri sendiri, ini ketika kita lagi tenang ya, belum terserang rasa takut itu, kita yakinkan bahwa ketika nanti kita mengalami rasa takut, kita mampu untuk melawan atau mengurangi rasa takut itu dengan manuver-manuver mental atau dengan mengembangkan pikiran-pikiran positif. Karena kalau kita tidak meyakinkan diri kita akan membiarkan kita terjebak dalam kepanikan. Nah, kalau kita sudah terjebak dalam ketakutan, taktik untuk mengembangkan pikiran positif itu tidak akan berguna dalam mengurangi rasa takut. Contohnya, misalnya kita mengatakan pada diri sendiri ya, bahwa ketakutan itu bisa mengurangi harga diri kita atau menampakkan kepengecutan gitu ya. Contohnya misalnya lari dari medan perang seperti itu ya. Itu nanti akan diikuti oleh rasa bersalah dan malu. Begitu. Nah, berikutnya kita juga perlu meyakinkan bahwa kita ini tidak naif. Kita sudah hidup selama bertahun-tahun, sudah pernah beberapa kali menghadapi situasi yang menakutkan, ya kan? Dan bahkan banyak diantaranya yang sudah kita atasi, begitu. Jadi kita bukan orang yang naif, yang pertama kali mengalami situasi menakutkan. Karena biasanya ketakutan itu alami pada anak-anak, karena mereka masih belum banyak pengalaman. Tapi kita sebagai orang dewasa mungkin akan lebih terbiasa, karena sudah sering mengalami situasi yang menakutkan. Dengan meyakinkan bahwa kita ini bukan orang yang naif, mungkin itu akan menjadi pikiran yang akan menolong kita pada saat kita mengalami rasa takut. Al-Balkhi juga mengungkapkan bahwa salah satu teknik untuk mengurangi rasa takut adalah dengan menjadikan diri kita familiar dengan situasi yang menakutkan itu. Jadi ini bukan sekedar menggunakan pikiran saja ya, tapi juga dengan pembentukan kebiasaan. Jadi melalui pengalaman yang panjang, suatu keadaan yang awalnya menakutkan, lama-kelamaan orang itu bisa terbiasa dengan itu, dan akhirnya bisa hilang rasa takutnya terhadap keadaan itu ya. Ini ibaratnya tuh misalnya kita kalau lihat darah itu kan ngeri ya, tapi bagi orang yang pekerjaannya itu membiasakan dia untuk sering melihat darah, berurusan dengan darah gitu, lama-kelamaan dia tidak takut melihat darah, gitu ya. Itulah kenapa dulu para raja itu kan kalau mengirim tentara ke medan perang, itu mereka akan dikirim sejak usianya masih muda. Kenapa raja-raja dulu mengirim tentara-tentara muda ke medan perang? Agar mereka sudah bisa membiasakan diri melihat situasi peperangan yang menakutkan itu sejak usia masih muda, begitu. Jadi di sini menurut Al-Balkhi ya,
mengurangi ketakutan pada suatu hal itu bisa dilakukan melalui paparan berulang-ulang, ya, sehingga orang itu bisa terbiasa dan familiar atas situasi yang menakutkan itu. Nah, ini mungkin mirip seperti teknik tadi ya, systematic desensitization yang dijelaskan di psikologi modern, dan ternyata Al-Balkhi itu sudah menyampaikan ini dalam karyanya. Kemudian jenis gangguan yang ketiga, yaitu depresi atau kesedihan mendalam. Al-Balkhi mengungkapkan ada beberapa manuver mental atau pikiran-pikiran yang bisa dikembangkan dalam diri kita untuk mengatasi kesedihan. Yang pertama adalah kita perlu memikirkan dampak kesedihan itu pada kesehatan tubuh kita. Kesedihan dan depresi ini kan bisa menyakiti kesehatan tubuh ya. Dan orang yang menyayangi tubuhnya mestinya tidak akan rela membiarkan kesedihan menyakiti tubuhnya. Kemudian berikutnya kita perlu juga menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memang tidak selalu bahagia. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan terus-menerus. Dan di dunia ini juga kita tidak akan bisa ya sama sekali terhindar dari yang namanya kehilangan. Seperti yang sudah kita bahas ya 2 pekan lalu, kesedihan ini kan diakibatkan oleh kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Nah, kehilangan ini kan merupakan kejadian atau peristiwa yang akan kita alami dalam hidup kita, bahkan mungkin lebih dari sekali, gitu, berkali-kali. Coba aja dicari ya, ada nggak di dunia ini orang yang tidak pernah mengalami kehilangan seumur hidupnya? Tidak ada ya. Jadi dengan menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kebahagiaan terus-menerus, bahwa kehilangan itu sesuatu yang natural atau alami kita hadapi selama hidup di dunia ini mungkin bisa meringankan kesedihan yang sedang kita alami. Berikutnya, kita perlu menyadari bahwa kesedihan yang berlebihan akan melemahkan diri kita. Karena bukan hanya sekali itu kita mengalami kehilangan. Bisa jadi di masa yang akan datang, kita akan mengalami lagi kehilangan-kehilangan yang lain. Oleh karena itu, Al-Balkhi menyebutkan bahwa kesedihan yang berlebihan saat menghadapi kehilangan itu adalah musibah yang lebih besar daripada kehilangan itu sendiri. Jadi, orang yang bijak, dia akan melatih dirinya untuk bisa tabah menghadapi kehilangan. Sehingga dia mereduksi nih kehilangan-kehilangan itu hanya tinggal satu, yaitu kehilangan kesabaran menghadapi musibah. Jadi dari sekian banyak kehilangan yang dihadapi dalam hidupnya, orang yang bijak, dia akan melatih dirinya untuk tabah sehingga hanya ada satu kehilangan yang akan dia hadapi atau dia taklukkan, yaitu kehilangan kesabaran ketika menghadapi musibah. Lalu pikiran positif berikutnya adalah kita perlu menyadari ya bahwa bisa jadi kita ini sedang diselamatkan dari kemalangan yang lebih besar. Jadi ketika kita bersedih karena kehilangan sesuatu, bayangkan bisa saja ya kita mengalami suatu kemalangan atau suatu kehilangan yang lebih besar dari itu. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Dan masih ada masa depan, ya kan, untuk memperbaiki apa yang telah hilang. Dan kita perlu merefleksikan karunia yang masih dititipkan Allah pada kita, yang itu bisa kita gunakan untuk masa depan. Jadi bisa saja ya, misalnya kita kehilangan sesuatu hal, tapi kita bayangkan ada kehilangan lain yang mungkin akan lebih menyakitkan bagi kita, tapi kita tidak mengalami itu. Nah, dengan pikiran yang seperti ini akan bisa meringankan kesedihan yang sedang kita alami. Kemudian ini adalah gangguan yang keempat atau yang terakhir dalam klasifikasi gangguan kejiwaan menurut Al-Balkhi, yaitu gangguan obsesif. Berupa pikiran yang berulang-ulang, dan itu biasanya negatif ya, mengakibatkan ketakutan dan ketidakbahagiaan.
Bagaimana sih cara menangkis gangguan obsesif ini? Yang pertama, orang yang mengalami gangguan obsesif ini perlu menghindari kesendirian. Karena ketika dia sendirian itu bisa muncul nih pikiran-pikiran atau self talk yang negatif yang menyakiti dirinya. Jadi dia perlu ya menyibukkan dirinya dengan berinteraksi atau berdiskusi dengan orang lain. Dan ini juga bisa nih dengan interaksi itu dia bisa membahas hal-hal yang dia khawatirkan, yang muncul secara berulang-ulang di pikirannya. Ketika dia sendirian, efek dari gangguan obsesif ini bisa berlipat. Tapi kalau dia bercakap-cakap dengan orang lain, maka bisikan-bisikan yang berulang dalam pikirannya itu bisa berkurang. Nah, kalau dalam psikologi modern ya, gangguan obsesif kompulsif ini cara mengatasinya salah satunya juga seperti ini. Ya, terapisnya biasanya akan menyarankan penderitanya untuk menghindari kesendirian. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menganggur. Jadi seseorang dengan gangguan obsesif ini sebaiknya tidak menganggur. Seperti tadi ya, kesendirian, kurangnya aktivitas eksternal itu juga akan meningkatkan aktivitas internal yang berupa pikiran-pikiran negatif yang berulang-ulang itu. Jadi orang dengan gangguan obsesif ini perlu mencari kesibukan yang menyita waktunya. Misalnya bekerja, ya, menuntut ilmu. Kalau dia bosan, dia bisa berekreasi. Yang penting tidak menganggur, begitu. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan reaksi orang sekitar. Jadi orang dengan gangguan obsesif ini kan dia muncul di pikirannya adalah pikiran-pikiran negatif yang berulang-ulang, yang itu biasanya irasional. Jadi dia perlu memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi terhadap pikiran-pikiran negatifnya. Kalau apa yang dikhawatirkannya itu adalah sesuatu yang nyata, pasti orang lain juga akan merasa terganggu atau ikut khawatir gitu. Tapi kalau orang lain di sekitarnya tenang-tenang saja, berarti pikiran negatif tersebut tidak nyata, ya kan? Nah, dengan memperhatikan reaksi orang sekitar ini bisa menyadarkan si penderita gangguan obsesif ini bahwa pikiran yang berulang-ulang yang muncul di pikirannya itu yang mengganggu, itu adalah pikiran irasional yang tidak nyata. Nah, dengan kesadaran ini, dia bisa melawan gangguan obsesifnya. Begitu. Nah, itu tadi serangkaian penjelasan mengenai teknik intervensi psikologi yang disampaikan oleh Al-Balkhi dalam karyanya. Sebenarnya lebih luas dan lebih dalam, kita bisa baca di terjemahan kitab beliau. Jadi Al-Balkhi ini menekankan pentingnya mengubah cara berpikir kita untuk membantu kita mengatasi atau mengurangi gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan emosional ya, yang sudah dia klasifikasikan menjadi 4 gitu. Apa tadi? Kemarahan, teror atau takut berlebihan, depresi atau kesedihan mendalam, dan gangguan obsesif. Jadi ini akan bisa menjadi salah satu alternatif ya, teknik intervensi dalam perspektif psikologi Islam yang lebih tepat mungkin disebut sebagai terapi kognitif. Selanjutnya kita akan membahas terapi akhlak tercela. Kalau tadi terapi kognitif dari Al-Balkhi fokusnya untuk menangani gangguan kejiwaan yang lebih ke gangguan emosional. Nah, sekarang yang kedua ini fokusnya adalah untuk menghilangkan atau menyembuhkan akhlak yang tercela. Nah, inilah uniknya intervensi dalam psikologi Islam ya. Kalau di psikologi barat atau psikologi mainstream itu sepertinya tidak ada pembahasan mengenai bagaimana menyembuhkan akhlak tercela. Tapi kalau dalam psikologi Islam justru fokus dalam penanganan mengenai gangguan kejiwaan itu adalah untuk membersihkan penyakit hati. Kebanyakan pembahasannya di situ. Karena penyakit hati ini ya yang ditandai oleh akhlak tercela itu bisa mendorong orang untuk berperilaku tidak terpuji. Dan akhlak tercela ini merupakan bagian dari dosa, dosa hati. Itulah sebabnya perlu bagi seorang muslim untuk menyucikan atau membersihkan hatinya, jiwanya dari akhlak-akhlak tercela.
Nah, banyak sekali ulama yang membahas tentang ini, ya. Tapi yang paling terkenal, yang mungkin sering disebut dalam literatur yang menjadi referensi psikologi Islam itu merujuk pada pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, merupakan penyakit hati dan gangguan kejiwaan. Jadi ini sebabnya seorang muslim sangat perlu untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela. Imam Al-Ghazali menjelaskan sangat rinci dan detail dalam karyanya Ihya Ulumuddin mengenai berbagai macam akhlak tercela dan bagaimana terapinya. Sebenarnya ada cukup banyak jenis-jenis akhlak tercela yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi di sini saya hanya mengambil 5 saja di antaranya ya, untuk kita pelajari, yaitu marah, dengki, kikir, sombong, dan suka pamer. Ini adalah akhlak-akhlak tercela yang kita perlu bersihkan dari hati kita. Dan secara umum, terapi akhlak tercela yang diungkapkan Imam Al-Ghazali menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ilmu dan pendekatan amal. Pendekatan ilmu ini ya mungkin serupa dengan terapi kognitif ya. Jadi ada ilmu atau ada suatu pemahaman yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa membantu kita membersihkan akhlak-akhlak tercela ini. Nah, sedangkan pendekatan amal itu lebih ke mungkin serupa seperti pendekatan behavioristik ya. Jadi kita membersihkan akhlak tercela dengan mengubah perilaku yang menjadi kebiasaan kita. Oke, yang pertama adalah mengatasi kemarahan. Jadi kemarahan ini kalau tidak terkendali ya, itu bisa menjadi salah satu akhlak tercela. Dan di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan ada cara untuk mengobati marah berdasar ilmu dan amal. Kalau berdasar ilmu ada 6 nih. Yang pertama, kita perlu memahami keutamaan dan pahala dari menahan marah, memberikan maaf, dan bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, kita perlu takut ya terhadap azab Allah atas orang yang suka mengumbar kemarahannya. Yang ketiga, mengingatkan diri tentang hukuman bagi pertikaian, permusuhan, balas dendam. Ini tidak disukai gitu ya kalau dalam Islam. Kemudian yang keempat, mengingatkan diri kita tentang buruknya penampilan orang yang marah. Jadi orang yang marah itu kan kelihatan ya penampilannya itu tidak sedap dipandang begitu, mengerikan. Kemudian yang kelima, kita perlu berpikir bahwa setan itu senantiasa menyuruh manusia berperilaku buruk. Salah satunya adalah mengumbar kemarahan, gitu ya. Kemarahan tidak terkendali. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak mau menahan diri dari kemarahan yang tidak terkendali, berarti kita kalah dengan setan. Dan yang keenam adalah memikirkan alasan kemarahan kita. Jadi kalau kita mau marah karena sesuatu, mungkin kita perlu gitu ya, mikir-mikir dulu gitu. Sebenarnya kenapa sih saya marah? Apakah penyebab dari kemarahan itu sesuatu yang rasional atau sesuatu yang layak membuat kita marah gitu ya. Dengan memikirkan hal itu mungkin bisa kita lebih mudah dalam menetralkan kemarahan kita. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kemarahan berdasarkan amal, berdasarkan perbuatan ya. Yang pertama adalah membaca ta'awuz ya. Ta'awuz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau kita akan marah ya, coba kita baca nih ta'awuz untuk membantu kita menahan kemarahan tersebut. Kemudian yang kedua, duduk atau berbaring. Jadi ada di dalam salah satu hadis Nabi ya, Rasulullah bersabda, apabila seseorang marah, hendaklah ia duduk jika ia sedang berdiri, dan hendaklah dia tidur jika sedang duduk. Kemudian yang ketiga adalah berwudu, gitu ya. Jadi kalau misalnya cara yang kedua ini nggak mempan, mungkin bisa pakai cara yang ketiga nih, yaitu berwudu ya. Apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudu.
Nah, yang kedua, bagaimana menghapus kedengkian? Kedengkian ini kan ketika kita merasa tidak suka, merasa sedih, atau bahkan sakit hati melihat orang lain mendapatkan kenikmatan yang mungkin kita tidak dapatkan. Menurut Imam Al-Ghazali, mengobati kedengkian bisa dilakukan melalui yang pertama, kita perlu memahami bahwa kedengkian hanya akan merugikan diri kita sendiri, bukan orang yang kita dengki. Lalu yang kedua, kita perlu menyadari bahwa kedengkian itu melukai hati kita dengan kesedihan dan kesusahan. Orang yang iri dengki itu susah bahagia gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia itu sudah sesuai dengan ukuran yang Allah Maha tahu atas itu. Dan tiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Kemudian yang keempat, kita perlu mengetahui bahwa orang yang didengki itu bisa mendapatkan pahala akibat kedengkian kita. Jadi kita rugi ya, sudah sakit hati gitu kan. Nah, kita sendiri juga tidak dapat apa-apa, justru orang yang kita dengki itu yang mendapatkan pahala atas kedengkian kita. Kemudian yang kelima, ini adalah obat kedengkian melalui pendekatan amal, yaitu melakukan perbuatan yang merupakan kebalikan dari kedengkian. Jadi Imam Al-Ghazali ini mengungkapkan bahwa untuk menyembuhkan akhlak tercela, kita perlu membiasakan perbuatan yang berkebalikan dari akhlak tersebut. Jadi misalnya kedengkian ini ya, biasanya kan orang kalau iri dengki terdorong untuk menjelek-jelekkan orang yang didengkinya itu, begitu ya. Tapi di sini kalau mau menyembuhkan kedengkian, bisa dilakukan dengan melakukan yang sebaliknya. Bukannya menjelek-jelekkan, tapi memuji ya. Memuji, mengapresiasi orang yang kita dengki. Itu tujuannya untuk menghilangkan kedengkian dari hati kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menghilangkan sifat kikir atau pelit. Menghilangkan sifat kikir ini bisa dimulai dengan ilmu, yaitu pemahaman tentang tercelanya sifat kikir dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sifat kikir ini sifat yang buruk, yang seharusnya tidak ada dalam diri seorang muslim. Nah, menyembuhkan kikir berdasarkan amal adalah dengan melakukan perbuatan yang menjadi kebalikan dari sifat kikir, yaitu berusaha keras membelanjakan harta di jalan Allah. Orang yang kikir itu memiliki kecenderungan untuk tidak mau ya mengeluarkan hartanya untuk kebaikan orang lain, untuk bersedekah misalnya. Nah, kalau dia ingin menyembuhkan sifat kikir itu, ya dia harus melakukan yang kebalikannya, yaitu berusaha keras mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Misalnya dengan bersedekah, begitu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kalau itu sulit untuk dilakukan, bisa kita coba dengan membelanjakan harta itu dengan tujuan pamer. Misalnya bersedekah untuk mencari popularitas, gitu ya. Nah, itu dilakukan terus-menerus untuk membiasakan perbuatan baik itu ya, bersedekah itu. Jadi setelah dia terbiasa, setelah dia sembuh dari penyakit kikirnya, baru setelah itu sifat pamernya ini disembuhkan, begitu. Jadi ini walaupun seperti berpindah ya dari satu akhlak tercela ke akhlak tercela lainnya, tapi cara ini menurut Imam Al-Ghazali bisa dilakukan sebagai awalan untuk menyembuhkan sifat kikir dan membentuk kebiasaan mendermakan harta di jalan yang baik. Lalu yang keempat adalah bagaimana menjauhkan diri kita dari kesombongan. Ini adalah akhlak yang sangat buruk ya, yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah karena dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih baik dari Adam. Gitu. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 2 tahap untuk menyembuhkan kesombongan. Yang pertama, kita perlu mencabut akar-akar kesombongan dengan mengenali diri kita dan mengenali Allah. Jadi kita merenungkan ya asal muasal diri kita gitu kan, kita berasal dari sesuatu yang hina begitu, apa yang perlu disombongkan dari diri kita. Kemudian kita perlu mengenali Allah yang maha kuasa, yang maha besar gitu kan. Kita bukan siapa-siapa,
kita sangat kecil di hadapan Allah, tidak berhak untuk memiliki kesombongan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita perlu menyingkirkan halangan dan sebab-sebab yang mungkin menimbulkan kesombongan. Dan ini mungkin seperti mengubah cara berpikir kita ya. Misalnya, kalau ada kesombongan karena keturunan, kita perlu menyadari bahwa keturunan ini bukan sesuatu yang perlu disombongkan gitu ya. Kita keturunan siapa, misalnya keturunan bangsawan atau apa, itu tidak perlu disombongkan. Tidak selayaknya menjadi hal yang bisa disombongkan karena itu bukan hasil kemampuan kita begitu. Kemudian yang kedua, sombong karena kecantikan atau ketampanan gitu ya. Perhatikan bahwa di dalam diri kita bukan hanya ada kecantikan dan ketampanan, tapi ada juga kotoran dalam tubuh kita. Dan sadari bahwa kecantikan dan ketampanan itu tidak abadi. Akan ada waktunya ini akan hilang, jadi tidak perlu disombongkan. Yang ketiga, sombong karena kekuatan. Ya, sadari bahwa orang yang kuat, sangat kuat, bisa saja kehilangan kekuatannya ketika diserang hewan kecil. Misalnya ketika dia sakit, demam berdarah, itu kan karena serangan hewan sekecil nyamuk, dia bisa kehilangan kekuatannya begitu. Jadi tidak perlu disombongkan kekuatan ini, karena bisa saja berkurang sewaktu-waktu hanya karena suatu hal yang terlihat remeh. Nah, berikutnya adalah sombong karena kekayaan dan kekuasaan. Mungkin cukup banyak ya yang seperti ini, merasa sombong karena harta, karena kekayaan. Perlu menyadari bahwa rumah yang megah itu juga bisa roboh. Dan ketika itu terjadi, mungkin orang-orang akan menghina gitu. Orang yang dulunya ketika kaya, sombong, terus kemudian jatuh miskin, orang-orang akan menghina begitu. Jadi tidak perlu disombongkan yang namanya harta. Dan itu merupakan titipan dari Allah yang bisa saja diambil sewaktu-waktu oleh Allah. Yang kelima adalah sombong karena ilmu. Nah, ini kesombongan yang mungkin agak sulit ya untuk disembuhkan begitu ya. Kita perlu memahami bahwa nanti di akhirat orang yang berilmu ya ketika diadili oleh Allah itu pengadilannya akan lebih lama. Beda ya orang yang melakukan suatu kesalahan karena dia tidak tahu dengan orang yang melakukan kesalahan karena dia tahu dan dia berilmu. Itu akan lebih panjang pertanggungjawabannya begitu ya. Lebih ketat, lebih berat gitu kan. Dan kita perlu paham bahwa hanya Allah saja yang pantas untuk menyombongkan diri. Ilmu yang kita miliki itu juga asalnya dari Allah gitu ya. Kemudian yang terakhir, sombong karena amal ibadah. Nah, ini juga sulit juga ya, mungkin untuk disembuhkan gitu. Orang yang sombong karena amal ibadah, ketika dia ingin menyembuhkan kesombongannya, dia perlu memikirkan bahwa amal ibadahnya yang segitu banyak, belum tentu semuanya diterima. Bahkan mungkin dia tidak tahu mana amalan yang sudah pasti diterima. Dengan dia merasa cemas, ya, kecemasan bahwa amalannya itu belum pasti diterima, dengan demikian mungkin bisa menghilangkan kesombongan itu dalam hatinya. Nah, akhlak tercela terakhir yang akan dibahas di sini adalah riya atau suka pamer ya. Bagaimana sih menyembuhkan riya? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, cara mengobati riya yang berdasar pada ilmu ada 2 tahapan ya. Yang pertama, kita perlu mencabut akar riya. Jadi kita harus kenali dulu nih akar riya itu apa gitu. Apa yang menyebabkan kita terdorong untuk suka pamer. Misalnya hasrat terhadap kedudukan, kekuasaan ya. Terus keinginan mendapat pujian, takut dicela, iri hati. Nah, itu kita perlu kenali dan itu perlu dicabut hasrat ini. Kemudian yang kedua, menyingkirkan dari hati kita apa yang tumbuh dari akar riya tersebut. Ya, dengan cara apa? Kita memikirkan ya, menyadari bahwa sesuatu yang kita inginkan itu, yang menyebabkan kita riya, itu sebenarnya memang tampak lezat, tampak indah, tapi bisa jadi membinasakan kita nantinya.
Misalnya ya, kita terdorong ria atau suka pamer karena menginginkan popularitas misalnya, ya kan? Ya kita perlu merenungkan bahwa di balik popularitas itu ya, popularitas yang kelihatannya indah, gitu, menyenangkan, ada bahaya di dalamnya. Dan dengan menyadari ini, maka bisa jadi kita akan mengurangi ya dorongan ria itu dari dalam hati kita. Berikutnya, cara mengobati riya yang berdasar amal adalah dengan melakukan perbuatan yang berkebalikan dari riya, yaitu merahasiakan amal ibadah. Jadi kalau kita mau membersihkan hati kita dari dorongan suka pamer, ya satu-satunya cara adalah kita merahasiakan amal ibadah kita. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 bisikan dalam hati kita yang bisa menyebabkan riya. Yang pertama, keinginan agar orang lain tahu amal kebaikan atau ibadah kita. Terus yang kedua, angan-angan bahwa ketika orang lain tahu amal ibadah kita, itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan yang ketiga, kita berpikir bahwa ketika orang lain tahu amal ibadah kita, mereka akan memuji. Nah, bagaimana caranya menghalau atau melawan 3 bisikan tersebut? Bisa dimulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa keperluan, kepentingan, dan keuntungan yang kudapatkan kalau orang lain tahu perbuatan baikku? Kita perlu menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang berkuasa membalas amal kebaikan kita, bukan orang lain. Nah, dengan demikian mungkin kita bisa menyembuhkan sifat ria atau suka pamer dari hati kita. Tapi bukan berarti selamanya kita harus merahasiakan amal ibadah kita, karena bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita perlu menampakkan amal ibadah kita. Kapankah itu? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, kita bisa mengungkapkan perbuatan baik kita, amal ibadah kita kepada orang lain, ketika memang ada manfaat dengan mengungkapkannya. Misalnya untuk menginspirasi atau memotivasi orang lain supaya mengikuti amal ibadah tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik intervensi psikologi dari karya ulama klasik. Sebenarnya ini hanya sebagian kecil saja ya, karena dalam karya-karya ulama terdahulu itu sangat kaya pembahasan mengenai teknik-teknik untuk menjaga kesehatan jiwa ya, dan menyembuhkan gangguan-gangguan kejiwaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.